Oke. Oke, selamat sore lagi-lagi teman-teman. Jadi IHSG tadi aku bilang ini bakal semakin bullish ke depannya karena ya dia itu sudah berhasil breakout daripada si rising wedge yang tadinya seharusnya rising wedge itu jebol ke bawah, tapi ternyata karena mungkin ini karena ada euforia go to mau listing kali ya. Mungkin market cap-nya ini IHSG itu bisa naik banyak, jadi ya orang pada euforia gitu kan. Jadi sehingga kita bisa perhatikan di sini kayaknya masih akan lebih bullish lagi kayak gitu. Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang juga, sebelum kita masuk ke chart ya, coba kita perhatikan dulu di sini gimana sih cara pakai kalkulator money management kita ya, karena masih ada yang baru apa namanya, baru gabung juga seperti itu. Oke, jadi sebentar ini aku share screen dulu. Hmm, Oke, ini kelihatan kah si itunya, si Excel filenya, guys? Kelihatan Bang. Kelihatan ya. Oke, jadi gini. Yang perlu kalian perhatikan di chart ini ya, jadi chart apa di chart ini, di kalkulator money management ini, itu yang paling penting itu adalah kita memakai yang namanya 1% risk of money management seperti itu. Ya kan? Nah, jadi 1% risk of money management ini bilang kayak gini. Oke deh, jadi setiap trade itu kita hanya akan meresikokan 1% dari total aset kita. Seperti itu. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, kalau contohnya uang kita itu porto kita itu ada 100 juta contohnya seperti itu, berarti setiap kali kita trade, setiap kali kita masuk entry posisi sesuai dengan money management yang dia kasih di sini, itu berarti maksimal loss kita adalah 1 juta. Seperti itu. Dan demikian juga kalau misalnya ternyata portofolio kita sudah naik jadi 150 contohnya. Nah, jadi dia tetap 1% di sini ya, 1% daripada total aset kita. Seperti itu. Jadi, sekarang karena resiko kita itu merupakan sudah bisa dibilang konstan lah ya. Mau itu 7%, 5% itu bakal tetap 1% dari total aset. Seperti itu. Oke? Nah, jadi tugas kita itu sekarang adalah mencari risk reward rasio yang menarik banget biar ketika kita cuan itu bakal berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan si 1% ini tadi. Kayak gitu. Oke, itulah makanya kita itu bisa juga dibilang kenapa sih aku nggak suka beli ketika dia breakout itu karena ya biasanya terlalu kencang dan sering false kayak gitu ya. Jadi memang lebih suka itu buy on weakness lah, atau ketika dia udah breakout baru retest kita baru ambil. Makanya ada kasus-kasus ketinggalan seperti SRTG tadi. Nah, tapi itu biasanya sih aku udah nggak peduli lagi seperti itu karena ketika nanti dia turun disitulah baru aku mulai lirik lagi kayak gitu. Jadi ya memang Porto itu sekali hijau itu bisa sampai belasan persen. Tapi kalau misalnya merah palingan ya sesuai dengan resiko yang kita di sini kan. Makanya kalau kalian perhatikan ketika aku nge-share Porto itu nggak pernah apa namanya, floating loss itu di atas minus 3%, minus 4% itu jarang banget kayak gitu. Kenapa? Karena ya aku fokus terhadap itu tadi, yang mencari momentum, dan kalau misalnya ketinggalan ya udah ketinggalan, cari yang lain kayak gitu. Karena ada 700 saham di bursa efek kita ya kan, nggak mungkin hanya karena ketinggalan satu aja porto kita nggak bisa bertumbuh seperti itu. Bahkan yang sekarang aja BRMS itu yang udah naik banyak aja pasti masih ada kesempatan buat entry. Contohnya seperti konsolidasi seperti sekarang. Nanti kita bakal lihat lagi. Oke, pokoknya caranya seperti itu. Jadi gimana sih cara kita mengaplikasikan? Bagaimana sih cara kita menginput data di sini? Nah, jadi coba kita pindah ke chart. Coba kita perhatikan di sini contohnya kita bikin chart GZCO lah ya, yang kita baru entry. Nah, jadi GZCO ini kan posisinya sedang retest gitu ya. Kenapa kita bisa bilang retest? Karena ya ketika dia berhasil breakout kemarin, ini disertai dengan candle Marubozu ya, yang merupakan pure tekanan beli, lalu hari ini dia turun disertai dengan volume yang kecil juga. Seperti itu. Jadi ya ini masih volume yang sehat, bisa kita bilang seperti itu. Nah, jadi kita bisa perhatikan di sini areanya itu 152 sampai 156. Bisa kita bilang sampai 151 lah ya, ikut ke bodinya ini. Nah, jadi caranya itu gini ya. Misalnya nih, ini kan 151, coba kita bikinnya 151 ke 156. Nah, contohnya misalnya kita entry itu di harga 153 contohnya besoknya. Misalnya besok kita masuk lagi nih. Buat kalian contohnya yang belum punya barang, masuk deh di 153 kayak gitu ya. Masuk deh di 153 kayak gini. Nah, stop lossnya kamu letakin di sini. Stop lossnya kamu letakin misalnya di sini lah misalkan. Kamu letakin di sini.
sekitar 3% lah. 3,91 di 148 kayak gitu. Nah, untuk target kamu mau pakai yang inilah karena kan ini kan merupakan sebuah pattern continuation ya. Jadi ketika dia breakout setidaknya bisa sampai titik tertinggi daripada si patternnya kayak gitu. Jadi ini support minornya kita nanti jual setengah aja di situ. Misalnya lah target kita sampai sini lah contohnya. Ya kan? Nah, jadi kita bisa bikin kayak gini nih. Kalian perhatikan nih, titik entry ya di 154 ini. Ya, di 154. Nah, jadi kalian bisa bikin di kalkulatornya itu di sini ya udah langsung bikinnya 154, terus stop loss-nya tadi 154, terus stop loss-nya ini tadi di 148. Seperti itu. Nah, dia langsung bilang, "Oh, resiko kamu 3,9% ya." Oh, ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Tapi nanti kamu cuma bisa masuk 26% daripada sini ya atau 1.600 lot